Ya, Ya, sama. hukum tadi dikatakan bahwa seperangkat aturan-aturan atau aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, mulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia. Pengaturan ini di setiap negara berbeda. Contohnya itu tadi, hukum di Amerika, manusia sebagai subjek hukum itu mulai mendapatkan perlindungan hukum sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Nah, ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh karena itulah di Indonesia menggugurkan kandungan di luar alasan medis dan di luar alasan korban perkosaan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan di Amerika, menggugurkan kandungan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Karena memang perlindungan bagi manusia baru dimulai sejak dilahirkan. Berbeda kalau bayi yang dilahirkan kemudian dibunuh, maka itu termasuk pada pembunuhan. Di Indonesia tidak demikian. Nah, tadi saya katakan kalau di Indonesia perlindungan hukum untuk manusia dimulai sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia, dan artinya adalah kalau dari sisi hukum pidana tidak boleh seseorang melakukan pengguguran kandungan tanpa alasan medis atau tanpa latar belakang menjadi korban perkosaan. Nah, ini sudah tertuang ya di dalam PP nomor 24 tahun 2014. Kalau saya tidak salah, nanti saya koreksi lagi. Di dalam PP tersebut ditegaskan bahwa selain dengan alasan medis itu boleh melakukan pengguguran kandungan khusus untuk korban yang hamil akibat perkosaan. Begitu ya. Jadi ada dua, pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan oleh hukum apabila yang pertama mengancam nyawa ibunya, yang kedua kehamilan tersebut terjadi sebagai akibat dari tindak pidana perkosaan. Dan ini menjadi perdebatan. Kalau ingin mengetahui perdebatannya seperti apa, itu nanti bisa dilihat di internet antara Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dengan pemerintah. Tidak seia sekata dalam mendukung PP ini. Majelis Ulama Indonesia mengatakan ini PP aborsi. Karena dalam hukum Islam dilarang membunuh janin yang sudah berusia 40 hari karena sudah ditiupkan nyawa, begitu ya. Nah, tetapi dalam PP boleh-boleh saja menggugurkan kandungan dengan dua alasan itu tadi, membahayakan nyawa ibu atau kehamilan tersebut terjadi sebagai akibat dari tindak pidana pemerkosaan. Nah, ini jadi perdebatan yang alot dan sampai sekarang tidak ada solusinya. Jadi PP-nya ini PP yang tidak bisa dilaksanakan karena Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk melakukan pengguguran kandungan di luar dari alasan medis. Padahal undang-undang sudah membolehkan, gitu ya, membolehkan pengguguran kandungan selain dari alasan medis, yaitu apabila kehamilan tersebut terjadi sebagai akibat dari tindak pidana pemerkosaan. Nah, ini luar biasa. Saya menulis tentang ini ya. Insya Allah nanti akan saya share tulisan saya. Kemudian tadi hukum
bisa berbentuk tertulis dan bisa berbentuk tidak tertulis. Hukum yang berbentuk tertulis adalah seluruh peraturan hukum yang tertuang di dalam undang-undang atau peraturan hukum yang berada di bawahnya. Jadi tingkatan tertinggi dari sebuah undang-undang itu kalau di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Mengapa Undang-Undang Dasar 45? Karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama. Kita berbeda dengan negara Malaysia contohnya, yang di konstitusi dasar mereka, di undang-undang dasar mereka dengan tegas mengatakan bahwa Malaysia adalah negara Islam. Maka karena Malaysia adalah negara Islam dan juga negara-negara lain ya, Brunei Darussalam, kemudian Arab Saudi, itu kan semuanya menobatkan dirinya sebagai negara Islam. Berbeda dengan negara Islam yang menempatkan Al-Quran dan hadis sebagai hukum tertinggi di dalam negara mereka. Kalau kita menempatkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai produk hukum tertinggi. Konsekuensinya apa? Maka peraturan-peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Oh ya, alhamdulillah ini unlimited ya. Nah, sementara di negara-negara Islam, produk hukum tertingginya adalah Al-Quran dan hadis, ini mempunyai akibat hukum, semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka kemudian muncullah sebuah pernyataan bahwa sangat memungkinkan hukum negara bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang terjadi di Indonesia. Karena memang produk hukum tertinggi Indonesia bukan Al-Quran dan hadis. Mengapa? Karena di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 secara tegas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kecuali kalau dalam pasal 1 ayat 3-nya disebutkan Indonesia adalah negara Islam, ya berarti di negara Indonesia produk hukum tertingginya adalah Al-Quran dan hadis. Dan ini sangat berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari selama 1 semester, yaitu hukum dan etika bisnis. Kita akan mempelajari 1 semester ini mengenai hukum dan etika bisnis dalam 2 sisi. Yang pertama dari sisi hukum negara, dan yang kedua dari sisi hukum Islam. Untuk itu, buku wajib untuk kelas hukum dan etika bisnis, yang pertama adalah buku ini. Judulnya Etika Bisnis dalam Islam. Nanti akan saya foto covernya, kemudian saya share di grup WA, begitu ya. Juga dengan nomor kontak penerbit. Yang kedua adalah ini, hukum bisnis di Indonesia. Meskipun nanti dalam perkuliahan saya akan tetap membahas bagaimana hukum bisnis di luar Indonesia. Tetap kita bahas. Karena bisnis ini sangat luas cakupannya dan tidak hanya terjadi pelaku hukum bisnisnya itu yang tunduk pada hukum Indonesia saja. Tapi sangat besar kemungkinannya pelaku hukum atau subjek hukum Indonesia dia mengadakan hubungan bisnis dengan orang lain yang tunduk pada hukum selain Indonesia. Contoh misalnya warga negara Indonesia melakukan
hubungan dagang dengan warga negara Belanda, misalnya. Ya, sebagai warga negara Indonesia, kita tentu saja tunduk pada hukum Indonesia. Karena kita berkeluarga negaraan Indonesia, sementara yang orang Belanda, dia tunduk pada hukum Belanda. Karena dia berkeluarga negaraan Belanda, ya dua-duanya melakukan hubungan bisnis. Yang dimana undang-undang mereka dan undang-undang kita itu boleh jadi berbeda pengaturannya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian yang satu lagi adalah fikih perniagaan Islam. Buku-buku ini, mahasiswa nanti boleh pilih salah satu. Kita belajarnya dua, hukum dan etika bisnis berdasarkan hukum negara, hukum dan etika bisnis berdasarkan hukum Islam. Kita tidak bisa meninggalkan hukum dan etika bisnis dalam Islam, karena yang pertama, kita berasal dari kampus yang berbasis Islam. Dan yang kedua, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Nah, maka merupakan kewajiban bagi kita untuk belajar apa-apa saja bisnis atau perdagangan yang oleh hukum negara dilegalkan, tetapi justru oleh Al-Quran dan hadis dilarang. Kita akan belajar itu. Kemudian saya juga berkewajiban untuk, ada yang mau masuk ya? Ya, baik. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Nanti bisa melihat video rekamannya supaya materi kuliah yang diterima tetap utuh ya. Seperti teman-temannya yang sudah hadir duluan. Buku ini ya 3 buku ini ada di marketplace, tapi sangat tidak direkomendasikan untuk membeli di marketplace. Kenapa? Sebab yang ada di marketplace itu sudah ditelusuri oleh penerbit, bukunya bukan merupakan buku yang asli, tapi buku bajakan. Jadi kita wajib memakai buku yang asli. Boleh tidak buku bekas? Sangat boleh. Sangat boleh. Lebih mulia memakai buku bekas tapi asli daripada menggunakan buku yang baru tapi bajakan. Kenapa begitu? Yang pertama, menggunakan karya cipta, termasuk buku ya, menggunakan karya cipta yang sudah mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan pelanggaran hukum. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi tidak boleh. Ini ya. Sebentar. Melanggar pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun, paling lama 1 tahun, atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Jadi sanksi hukumnya itu berlaku kumulatif dan atau ya, maksimal 1 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya dan atau denda sebanyak-banyaknya 100 juta rupiah. Jadi bisa 2, bisa dan bisa salah satu. Yang kedua, menggunakan buku bajakan, menggunakan karya-karya cipta yang sudah dilindungi oleh hak kekayaan intelektual adalah haram hukumnya berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2005. Ulama-ulama kita sudah melarang kita menggunakan, menjual, mengedarkan, memperbanyak semua karya cipta yang sudah dilindungi hak kekayaan intelektual. Nah, jadi jangan lakukan.
Kita di awal sudah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguh hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Untuk mencapai tiga doa ini memerlukan syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua dalam proses mencapai ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima, harus menggunakan proses-proses yang halal. Ya bagaimana amalan mau diterima apabila ketika menuntut ilmu memakai barang haram, yaitu buku bajakan. Maka sangat tidak disarankan untuk yang pertama, jangan sampai memakai buku bajakan. Haram menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2005. Dan juga melanggar hukum Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Di masa pandemi COVID-19, hindari kerumunan termasuk toko buku. Jadi untuk mematuhi protokol kesehatan, mematuhi perintah dari ulil amri, dari pemerintah, pemesanan bukunya bisa melalui penerbit. Nah, ini kalau melalui penerbit sudah pasti bukunya asli. Sudah pasti tidak terkena pajak, tidak kena PPN. Dan kalau belinya banyak, kalau saya sekali beli buku banyak ya, itu dapat bonus, kadang-kadang sampai 2 buku bonusnya. Jadi sudah saya tidak perlu bayar pajak, kemudian dikirim langsung ke rumah, dapat bonus. Nah, itu ya, alhamdulillah itu. Nanti akan saya berikan nomor kontak penerbitnya di grup WA. Kemudian itu tadi hukum ya. Nah, jadi kita teruskan tadi definisi hukum adalah seperangkat aturan-aturan baik yang berbentuk tertulis maupun yang tidak tertulis yang berfungsi untuk mengatur seluruh sendi kehidupan manusia mulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia yang hanya berlaku pada wilayah tertentu. Hukum Indonesia hanya berlaku di Indonesia. Hukum Singapura ya hanya berlaku di Singapura. Itu yang dimaksud dengan wilayah tertentu. Dan hanya berlaku pada waktu tertentu. Wilayah tertentu dan waktu tertentu. Waktu tertentu ini maksudnya begini. Apakah hukum itu ada kadaluarsanya? Ada. Kapan? Ketika ada undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama. Maka undang-undang yang lama itu tidak dipakai lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan waktu tertentu. Jadi kita temukan bahwa hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang sekumpulan seperangkat aturan-aturan baik yang berbentuk tertulis maupun yang tidak tertulis yang berfungsi untuk mengatur seluruh sendi kehidupan manusia mulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia yang hanya berlaku pada wilayah dan waktu tertentu dan hanya dapat dibuat oleh lembaga yang berwenang serta memiliki sanksi yang tegas. Nah, itu adalah hukum. Kalau tidak ada sanksi yang tegas, maka itu bukan hukum. Kita lihat itu tadi tentang hukum ya. Etika, apa itu etika? Etika dalam buku Etika Bisnis dalam Islam
berarti karakter. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Ya, etika itu dari kata ethos. Artinya custom, kebiasaan, atau karakter. Dalam hukum Islam, etika ini disebut sebagai adab. Jadi seperti apa aturan-aturan adab dalam berniaga, dalam berbisnis. Dan kita sudah mempunyai contoh yang sangat sempurna bagaimana adab dalam bisnis. Yang sepenuhnya kita contoh dan kita teladani dari satu-satunya junjungan kita, satu-satunya manusia yang tidak pernah punya dosa di muka bumi, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Saya rasa semua kita umat muslim semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul adalah seorang eksekutif muda yang kaya raya, yang di umur 25 tahun menyunting seorang pebisnis wanita yang mulia dan juga kaya raya, Khadijah, Ummul Mukminin. Nah, junjungan kita itu adalah seorang pedagang, seorang pebisnis. Dan juga mematahkan stigma bisnis bahwa bisnis itu harus punya modal uang. Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita ketahui yang sudah yatim sedari kecil, dipelihara oleh pamannya, ketika memulai bisnis, dia menggunakan modal yang ada pada dirinya, yaitu kejujuran. Maka Rasulullah dijuluki oleh pembesar-pembesar Quraisy sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi modal bisnis kita sudah tahu ya, adab etika bisnis yang pertama adalah jujur. Rasulullah sudah mencontohkan. Dari modal jujur ini, pada usia 25 tahun, kemudian menjadi seorang eksekutif muda kaya raya, dan melamar Khadijah, Ummul Mukminin, yang juga kaya raya. Jadi, tidak benar apabila ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu miskin, kemudian dilamar oleh Khadijah. Yang melamar tetap Rasulullah. Bukan perempuan yang melamar ya, tetap laki-laki. Tetapi Siti Khadijah itu mengungkapkan kepada paman Rasulullah bahwa dia tertarik pada pemuda Muhammad. Kenapa tertarik? Sebab dilihatnya pemuda Muhammad ini orang yang sangat jujur. Maka dia tertarik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Muhammad ini miskin, salah besar. Ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah itu kaya raya. Memberikan mahar berupa 20 unta kelas premium kepada Khadijah. Satu unta kalau kelas premium bisa 10 sampai 15 juta. Kalau 20 juta itu berarti maharnya sekitar 1, berapa M. Gitu ya. Nah,
Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maharnya itu berupa unta 20, bukan berupa seperangkat alat sholat. Jadi seperangkat alat sholat sebagai mahar ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika menikahkan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangannya, kepada Ali, mahar Ali itu bukan seperangkat alat sholat, tapi cincin besi. Ya, karena Ali juga Ali bukan pemuda kaya raya, itu maharnya hanya sanggup berupa cincin besi. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau mau menikah, ikuti Rasulullah. Untuk yang laki-laki, berikan mahar terbaik untuk perempuan. Dan untuk perempuan, permudah maharnya. Khadijah ketika mensyaratkan mahar itu, menyerahkan kepada kemampuan Rasulullah. Berapa Rasulullah mampu? Ya, kemampuan Rasulullah kan sebagai seorang pemuda kaya raya, dia 20 unta. Gitu ya. Ya kalau Rasulullah sebagai pemuda kaya raya memberikan maharnya seperangkat alat sholat, patut dipertanyakan juga itu ya. Kaya raya kok maharnya seperangkat alat sholat. Nah itu. Bukan berarti salah ya seperangkat alat sholat, cuma Khadijah menyerahkan pada kemampuan Rasulullah. Silakan, berapa pemuda Muhammad mampu memberikan mahar? Ya, Rasulullah memang kemampuannya seperti itu. Ya, jadi kita harus bangga pada Nabi Muhammad SAW yang sangat memuliakan perempuan. Kemuliaan itu bahkan beliau tunjukkan sebelum beliau ditunjuk menjadi Nabi dan Rasul. Ketika menikah dengan Khadijah, beliau belum jadi Nabi dan Rasul. Tapi sudah memuliakan wanita. Nah, kemudian etika itu bisa juga berarti norma. Etika bisa berupa karakter, custom, kebiasaan. Kalau dalam hukum Islam disebut sebagai adab. Kita lihat pada nomenklatur bisnis, istilah bisnis. Terdapat berbagai macam istilah untuk bisnis, ada yang menyebutnya sebagai dagang. Ada yang menyebutnya sebagai ekonomi, hukum ekonomi ya. Kalau di sebagian fakultas hukum itu mata kuliahnya hukum ekonomi. Ada yang hukum dagang, ada hukum bisnis. Ada juga memakai istilah hukum niaga. Jadi berbagai macam istilah ya. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan bisnis. Hukum bisnis tidak hanya dipelajari di Indonesia tentu saja, tapi juga di negara-negara lain. Dan negara-negara lain juga memiliki istilah yang berbeda. Ada yang menyebutnya sebagai business law. Ada yang menyebutnya trade law. Trade itu perdagangan ya. Business law hukum dagang, trade law hukum dagang. Business law hukum bisnis, trade law hukum dagang, economic law. Jadi sama dengan Indonesia. Istilahnya bermacam-macam. Business law adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur usaha. Peraturan yang dibuat untuk mengatur usaha yang dijalankan melalui suatu perjanjian. Hukum bisnis adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur usaha yang dijalankan melalui suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak.
Hukum bisnis atau business law adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur usaha yang dijalankan melalui suatu perjanjian. Jadi perjanjiannya dulu harus ada, baru ada bisnis. Bukan terbalik, bisnisnya dulu baru perjanjian ya. Nah, baik tertulis maupun tidak tertulis. Maka sebuah bisnis itu bisa dijalankan dengan tertulis, bisa dijalankan dengan tidak tertulis, yang masing-masing ada keuntungannya dan ada kerugiannya. Sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban itu disebut sebagai prestasi. Apakah prestasi? Dalam hukum, prestasi adalah janji. Nah, ini berbeda dengan prestasi yang selama ini kita kenal ya. Kita mengenal prestasi itu sebagai sebuah achievement, sebagai sebuah pencapaian prestasi ya. Juara 1 berarti berprestasi. Nah, itu kan kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi itu pencapaian, achievement. Tapi kalau dalam hukum, prestasi itu adalah janji. Janji diterjemahkan sebagai hak dan kewajiban. Contoh misalnya, dalam sebuah perjanjian bisnis, para pihaknya adalah penjual dan pembeli. Prestasi penjual, jadi penjual baru disebut sudah melaksanakan prestasi, sudah menunaikan janji, apabila penjual sudah menyerahkan barang. Nah, prestasi penjual adalah menyerahkan barang. Sedangkan prestasi pembeli menyerahkan uang. Jadi kalau salah satu pihak tidak melaksanakan janji, berarti dia tidak berprestasi. Dalam bahasa hukum disebut sebagai wan prestasi. Jadi wan prestasi adalah perbuatan yang melanggar janji. Terhadap perbuatan wan prestasi, pihak yang dirugikan itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kompetensi pengadilannya dipisah. Apabila gugatannya berkaitan dengan perdagangan, maka mengajukan gugatannya ke pengadilan niaga. Nah, jadi kalau pengadilan pakai istilahnya niaga, bukan dagang, ya, pengadilan niaga. Meskipun artinya juga sama. Niaga itu ya dagang, ya bisnis. Nah, kita lihat yang pengertian yang unsur hukum bisnis yang pertama itu tadi ya, bahwa hukum bisnis adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur usaha yang dijalankan melalui suatu perjanjian. Nah, ini perjanjiannya kita caps lock, kita garis bawah perjanjian, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Berarti perjanjian itu bentuknya tidak harus selalu tertulis. Artinya apa? Perjanjian dapat dilakukan secara lisan. Apakah memberikan kepastian hukum? Itu beda lagi jawabannya. Saya selalu mengatakan di kelas, meskipun hukum Indonesia tidak melarang
perjanjian dibuat secara tidak tertulis, tetapi sebisa mungkin hindari perjanjian tidak tertulis. Meskipun boleh, oleh hukum Indonesia boleh, silakan. Mau tertulis boleh, tidak tertulis boleh. Tapi saya selalu katakan, hindari perjanjian tidak tertulis. Kenapa? Karena perjanjian tidak tertulis, yang pertama, tidak memenuhi alat bukti dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Jadi kalau kita sidang, baik di pengadilan niaga maupun pengadilan negeri, sidang gugat ganti rugi ya dalam perdata, alat buktinya adalah dokumen tertulis. Alat bukti utama, alat bukti mutlak yang digunakan oleh majelis hakim adalah dokumen tertulis. Lalu bagaimana kalau terlanjur membuat perjanjian yang tidak tertulis? Ada alat bukti yang lain, ada saksi, ada sumpah, ada pengakuan. Tapi ingat, saksi bisa saja berbohong. Sumpah bisa saja palsu. Maka majelis hakim menempatkan dokumen tertulis sebagai alat bukti utama. Nah, bagaimana kita bisa memberikan alat bukti utama kalau perjanjiannya dibuat secara tidak tertulis? Nah, ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Jadi, apabila melakukan sebuah perjanjian, buatlah secara tertulis. Gitu ya. Nah, kita lihat ini perjanjian tadi ya, suatu perjanjian. Tadi kita bahas yang tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis diakui sebagai sebuah perjanjian. Boleh, di Indonesia boleh. Tapi kelemahannya itu tadi, sulit dalam hal pembuktian. Nanti kalau ada perjanjian jual beli, kemudian pembayarannya misalnya memakai 2 termin. Termin pertama ketika barang dikirim, termin kedua ketika barang sampai di tempat tujuan misalnya. Setelah barangnya sampai di tempat tujuan, kemudian pembeli wan prestasi, tidak memenuhi janji. Dia tidak bayar yang termin kedua. Kita gugat dia ke pengadilan. Alat buktinya apa? Kalau perjanjian tidak tertulis, jadi bahaya. Ya. Nah, untuk sampai kepada sebuah perjanjian yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang sangat tidak saya sarankan itu tadi, perjanjian tidak tertulis, harus memenuhi syarat sah perjanjian. Jadi membuat perjanjian itu harus patuh pada peraturannya. Harus patuh pada syarat sahnya. Sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru sah apabila memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, sepakat. Nah, ini harus sepakat. Ini syarat sah perjanjian ya. Yang pertama sepakat, yang kedua cakap bertindak hukum, yang ketiga hal tertentu, dan yang keempat kausa yang halal. Kausa, cause, sebab ya, sebab yang halal. Kita lihat kan di antara 4 syarat sah perjanjian kan tidak ada di situ. Bentuknya harus tertulis, kan nggak ada. Jadi boleh-boleh saja membuat perjanjian tidak tertulis.
karena bukan menjadi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang pertama sepakat. Nah, berarti dua belah pihak harus sepakat. Maka oleh hukum, para pihak boleh menentukan isi perjanjian, bebas silahkan. Mau menentukan tanggal bayarnya, mau menentukan di mana diserahkannya pembayaran itu, atau bagaimana metode pembayarannya, diserahkan pada para pihak, atau mau pakai mata uang apa. Tidak ada larangan satupun. Silahkan, para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian. Tapi, kebebasan ini dibatasi oleh kausa yang halal. Apa itu kausa yang halal? Kausa yang halal adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi bebas dalam menentukan isi perjanjian bukan sebebas-bebasnya. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibatalkan. Sebentar, saya ralat ya. Perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku batal demi hukum. Beda ya, batal demi hukum dengan dapat dibatalkan. Nanti kita lihat perbedaannya apa dan contohnya apa. Untuk syarat nomor 1, sepakat itu tadi, sepakat ini bisa dengan keterpaksaan. Bisa terjadi karena penipuan. Bisa terjadi karena khilaf. Kalau kesepakatan itu terjadi karena 3 hal tadi, khilaf, penipuan, satu lagi apa tadi? Khilaf, penipuan, dan berada dalam sebuah tekanan, dipaksa, gitu ya. Maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sepakatnya karena berada di bawah tekanan, terpaksa ya. Khilaf, penipuan. Saya berikan contoh supaya lebih mudah dipahami. Contoh misalnya. Ada laki-laki dan perempuan bersepakat untuk akad nikah. Akad itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya kan perjanjian. Perjanjian nikah berarti ya, akad nikah. Berarti pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Sebuah perikatan antara laki-laki dan perempuan. Dengan tujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu ya, sepakat. Nah, ini kok yang laki-laki mengaku bujangan. Saya belum pernah menikah. Dibuktikannya dengan KTP. Padahal KTP kita
itu diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Tahun 2000, si laki-laki ini menikah dengan A. Tahun 2002, dia menikah dengan B. Berarti KTP-nya di situ tertulisnya masih belum kawin. Nih yang perempuan hati-hati ya. Yang laki-laki juga hati-hati. Sekarang ada juga kasus perempuan yang mengaku tidak terikat pernikahan dengan siapapun. Mengaku sudah cerai atau mengaku masih gadis gitu ya. Nah, itu. Jadi KTP itu bukan alat bukti yang mutlak ya untuk menentukan status seseorang. Jadi hati-hati. Dan ini kasusnya banyak. Tahun 2000 menikah dengan A, 2003 menikah dengan B dengan KTP yang sama. Berarti kan belum kawin di situ statusnya. Setelah 2 tahun pernikahan baru ketahuan. Ternyata laki-laki ini punya istri, punya anak. Artinya apa? Sepakat yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan tadi terjadi karena penipuan. Si laki-lakinya melakukan penipuan kan? Mengakunya bujangan padahal sudah punya anak, sudah punya istri. Baru ketahuan belakangan. Siapa yang mengalami kerugian di sini? Coba Mbak Fitri. Yang rugi siapa? Bukan laki-lakinya kan yang rugi kan? Yang rugi siapa? Perempuannya, Bu. Perempuannya. Perempuannya. Yang rugi yang istri si B atau yang A, Mbak Fitri? Kenapa, Bu? Yang rugi si A atau si B? Si B. B. Yang A nggak rugi? Yang A, yang A. Yang B nggak rugi? Dua-duanya. 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 Peraturan hukum di Indonesia untuk laki-laki yang mau menikah lagi harus atas izin istri pertama. Sebentar ya. Siapa nih? Ini bimbingan lagi nih. Nanti Ibu suruh tunggu ntar. Nah, yang rugi dua-duanya. Istri pertama rugi. Mengapa? Karena pernikahan itu dilakukan dengan diam-diam. Bahkan dilakukan tanpa izin dari istri pertama. Perdebatan bahwa hukum munakahah itu hukum perkawinan Islam ya. Perdebatan bahwa dalam munakahah suami tidak perlu izin pertama tidak bisa diberlakukan di negara ini. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara hukum. Ingat itu tadi. Indonesia adalah negara hukum. Kecuali Indonesia adalah negara Islam. Maka betul, laki-laki tidak perlu izin istri pertama untuk menikah lagi. Di Malaysia tidak perlu izin istri pertama. Karena undang-undang perkawinan Malaysia mengikuti Al-Quran kan. Peraturan tertingginya kan Al-Quran. Tidak perlu izin pertama. Tidak perlu izin dari istri pertama. Tapi karena Indonesia adalah negara hukum, maka Undang-Undang Perkawinan sudah menentukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perkawinan sudah menentukan bagi laki-laki yang mau menikah lagi itu harus dengan izin istri pertama. Maka ketika tidak dilakukan apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang, ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya apa? Istri pertama punya hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan.
antara suaminya dengan si B. Itu nanti kalau pakai lawyer ya, pakai pengacara, nanti pengacara, wah nggak boleh, tidak pakai izin istri pertama. Kan dalam Al-Quran tidak mensyaratkan harus ada izin istri pertama. Betul kalau itu negara Indonesia adalah negara Islam. Tapi Indonesia adalah negara hukum. Maka produk tertingginya adalah undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019. Karena itulah oleh undang-undang istri yang merasa dirugikan akibat perkawinan diam-diam suaminya, dia diberikan hak oleh negara untuk mengajukan pembatalan pernikahan antara suaminya dengan si B. Demikian juga B. B ketika menikah dengan si laki-laki ini, dia tidak tahu bahwa si laki-lakinya ini ternyata sudah punya istri dan anak. Maka dia merupakan korban penipuan. Dan oleh undang-undang diberikan hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Maka kita lihat di sini, yang mempunyai hak mengajukan pembatalan pernikahan adalah pihak yang merasa dirugikan. Cuman biasanya, kalau sudah ada anak yang dilahirkan, itu tidak jadi mengajukan gugatan biasanya. Ya. Ya bagaimana nih yang istri pertama juga kadang memikirkan status anak dari pernikahan suaminya dengan istri keduanya gitu ya. Ya istri keduanya nggak mau dipanggil istri kedua. Saya istri pertama. Sama-sama punya buku nikah tuh. Saya kan tidak tahu ini laki-lakinya punya anak dan istri. Gitu ya. Punya anak juga dari laki-laki ini. Kalau mau pembatalan pernikahan, anaknya masa mau dibatalkan? Kan repot. Gitu ya. Meskipun dalam undang-undang status anak bagi pernikahan yang dilakukan pembatalan pernikahan, anak tersebut tetap merupakan anak sah. Jadi dia anaknya itu tetap berhak atas nafkah. Meskipun pernikahan ayah dan ibunya sudah dibatalkan oleh pengadilan. Nah, ini kalau sudah ada anak yang dilahirkan, biasanya itu ada kompromi-kompromi, ya diselesaikan dengan kompromi dengan kekeluargaan. Tapi ada juga istri pertama yang tetap bersikukuh menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Ya, memang hak ya. Hak itu kalau dalam hukum, hak adalah sesuatu yang bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Boleh-boleh aja. Nah, itu. Artinya apa? Syarat pertama sepakat itu bisa dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhi syarat sepakat. Yang pertama, apabila sepakat itu diperoleh dengan jalan penipuan, apabila sepakat itu diperoleh dengan khilaf, apabila sepakat itu diperoleh dengan terpaksa. Diancam, suruh tanda tangan. Ayo tanda tangan surat kuasa jual beli tanah. Terpaksa dia tanda tangan. Ya, itu perjanjiannya dapat dibatalkan. Atau khilaf, istri itu kasih obat tidur ke suaminya. Ketika suaminya dalam keadaan tidak sadar, disodorin surat kuasa jual beli rumah, diserahkan Jadi istrinya yang diserahkan kuasa untuk melakukan penjualan rumah, gitu
gitu ya. Wah, tanda tangan dalam keadaan tidak sadar. Itu berarti karena khilaf. Nah, itu perjanjiannya dapat dibatalkan. Yang dapat melakukan pembatalan perjanjian adalah pihak yang merasa dirugikan. Syarat yang kedua, cakap bertindak hukum. Ini kalau semester 1 umurnya sudah berapa ini rata-rata? 19 tahun. Berapa Galang? Galang berapa umurnya? Saya tahun ini 24, Bu. 24. Oke, berarti sudah cakap bertindak hukum. Cakap bertindak hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu batas usianya 21 tahun. Berbeda dengan negara lain. Kalau di Amerika, cakap bertindak hukum 17 tahun. Karena itulah remaja-remaja yang umur 17, 18 itu bisa sewa apartemen sendiri, pisah dari orang tuanya. Akibatnya apa? Banyak kehamilan di luar pernikahan. Karena banyak kehamilan di luar pernikahan, maka banyak aborsi. Kalau di Indonesia 21 tahun. Jadi tidak bisa melakukan jual beli tanah, sewa menyewa apartemen, kalau usianya belum cakap untuk bertindak hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini merupakan keunikan bagi Indonesia karena batas usia dewasa itu di setiap undang-undang berbeda. Kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 21 tahun, tapi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 tentang perkawinan, batas usia itu 19 tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan. Beda-beda ya. Belum lagi kalau berdasarkan pidana, itu kan ada batas usia pidana anak. Nah, yang disebut anak itu yang umurnya berapa? Kalau dalam hal pidana itu 12 tahun. Jadi anak-anak yang melakukan tindak pidana tapi usianya di bawah 12 tahun, persidangannya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi kalau udah 12 tahun ke atas dianggapnya udah dewasa. Maka kalau dalam sidang dan pelakunya anak, itu tidak boleh pakai baju oranye anaknya, tidak boleh dihadiri oleh media, sifat sidangnya tertutup, begitu. Jadi banyak perbedaannya sidang anak dengan sidang dewasa. Nah, lalu mengikut undang-undang yang mana nih batas usia? Ya, tergantung perjanjian yang dibuat. Kalau perjanjian yang dibuat tentang pernikahan, ya ikutnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019. Batas usianya 19 tahun. Apakah di bawah usia 19 tahun tidak boleh menikah? Boleh, tapi dengan putusan pengadilan. Biasanya yang mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur itu adalah orang tua calon mempelai. Jadi harus dengan putusan pengadilan kalau di bawah 19 tahun. Kalau selain pernikahan, ya tunduknya pada KUH Perdata. Batas usianya 21 tahun. Jadi menggunakan batas usia itu bergantung pada perjanjiannya. Perjanjiannya bergantung pada undang-undangnya. Itu cakap bertindak hukum. Nah, cakap bertindak hukum ini ada syaratnya. Yang pertama dewasa. Dewasa itu tadi ya,
ditentukan oleh batas usia. Yang kedua, sehat akal pikiran. Jadi dewasa saja tidak cukup untuk membuat perjanjian. Dia harus memenuhi syarat yang kedua, sehat akal pikiran. Yang ketiga, tidak berada di dalam pengampuan. Tidak berada dalam perwalian. Ya, contohnya ya anak kecil. Gitu. Contoh misalnya kontrak kerja antara artis cilik dengan rumah produksi. Yang membuat perjanjian itu bukan artis ciliknya karena dia belum memenuhi batas usia, dia masih dalam pengampuan orang tua. Jadi yang membuat kontrak kerjanya adalah orang tua dengan rumah produksi. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau syarat sah perjanjian nomor 2 ini tidak terpenuhi? Maka perjanjian dapat dibatalkan. Sama dengan yang nomor 1 ya, perjanjian dapat dibatalkan. Persyaratan sepakat dan cakap bertindak hukum dalam membuat sebuah perjanjian disebut sebagai persyaratan subjektif. Sedangkan persyaratan nomor 3 dan 4 yaitu hal tertentu dan kausa yang halal disebut sebagai persyaratan objektif. Terhadap persyaratan objektif, apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Berbeda dengan perjanjian dapat dibatalkan, perjanjian yang batal demi hukum tidak memerlukan action dari pihak yang merasa dirugikan. Kalau syarat yang 1, 2 tadi tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, ini memerlukan action, memerlukan tindakan pembatalan dari pihak yang merasa dirugikan. Apa yang dimaksud dengan hal tertentu sebagai syarat sah perjanjian nomor 3? Hal tertentu di sini dimaksudkan sebagai dalam membuat perjanjian, para pihak yang buat perjanjian itu harus jelas, pihak pertamanya siapa, pihak keduanya siapa. Dan apabila melibatkan pihak ketiga, dicantumkan juga di dalam perjanjian. Dan pihak ketiganya harus tahu ya, pihak ketiga yang diseret dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak 1 dan pihak 2, dia harus mengetahui bahwa dirinya terseret ke dalam perjanjian tersebut. Bagaimana kalau pihak ketiga tidak tahu? Maka pihak ketiga dapat menolak semua akibat hukum yang diperoleh dari perjanjian tersebut. Contoh misalnya,
perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank penerbit kartu kredit dengan nasabah penerima kartu kredit. Biasanya di aplikasi di formulirnya itu ada penjamin ditulis. Wah, penjamin ditulislah nama temennya. Ditulis nama Vera misalnya ya, penjamin Vera. Nomor HP. Tanda tangannya yang tanda tangan pihak 2, Ulfa. Gitu. Padahal yang bikin perjanjian penerbitan kartu kredit Ulfa dengan Bank Mandiri misalnya ya, contohnya aja nih. Contoh aja. Atau siapa? BCA atau apa? Pokoknya bank. Gitu ya, dengan bank apa misalnya. Tapi Ulfa mencantumkan nama Vera sebagai penjamin. Lengkap di situ alamat, nomor HP, tanda tangan, Vera yang tanda tangan. Artinya apa? Kok Vera? Ulfa yang tanda tangan. Artinya apa? Vera sama sekali tidak mengetahui dirinya dilibatkan, terseret dalam perjanjian. Dia nggak tahu apa-apa. Kemudian, kartu kreditnya macet. Ulfa nggak sanggup bayar, kabur. Ini Ulfa cuma contoh ya. Cuma dijadiin contoh loh. Ya. Mudah-mudahan nggak begitu ya. Jangan sampai ya. Nah. Jangan sampai bikin kartu kredit lah pokoknya. Gitu. Nah, nggak sanggup bayar, Ulfa kabur, yang dicari siapa? Vera. Pihak kreditur itu pihak yang memberikan pinjaman ya. Nelpon terus. Anda harus bayar ini, karena nama Anda tercantum sebagai penjamin. Lah kapan saya tanda tangan? Gitu. Nggak mau tahu. Pokoknya dibayar utangnya. Nggak bisa. Pihak ketiga itu tidak bisa terseret dalam sebuah perjanjian tanpa dia mengetahui isi perjanjian itu. Dia harus tahu. Kalau dia tidak tahu, dia punya hak untuk menolak. Jangan mau Vera bayar. Ngapain? Ini sering terjadi nih seperti ini ya. Pinjaman-pinjaman pinjol, fintech tuh, financial technology. Tiba-tiba ditelepon, kita disuruh bayar. Yang bikin perjanjian siapa? Yang bikin perjanjian kan pihak 1, pihak 2, pihak ketiga nggak tahu. Tahu-tahu namanya dicantumin di situ. Sebetulnya kreditur udah tahu. Dia tahu dia tidak punya hak untuk menagih pada penjamin. Dia coba-coba. Dapat syukur, nggak dapat ya udah. Gitu. Lagi pula kalau untuk kartu kredit, resiko kartu kredit macet itu sudah ditanggung asuransi. Jadi sebetulnya bank itu tidak rugi apa-apa kalau nasabah yang memiliki kartu kredit itu macet bayarnya. Sudah diambil alih asuransi. Hanya saja asuransi hanya mau mengganti kerugian yang diderita oleh pihak bank betul-betul sesuai dengan jumlah hutang debitur. Ya kalau yang macet 40 juta ya asuransi cuma menangani 40 juta. Nggak akan mau dia lebih 1 sen pun. Artinya apa? Kan penerbit kartu kredit tidak rugi sebetulnya. Tidak rugi, tapi dia tidak punya untung, ya kan? Banknya kan nggak untung. Padahal bank itu pelaku usaha. Yang namanya pelaku usaha, tujuannya ketika dia melakukan suatu usaha itu kan memperoleh keuntungan. Berarti kan nggak dapat untung kan?
Nah, itulah bank mengejar nasabah supaya tetap bayar kartu kreditnya. Supaya apa? Supaya dia untung. Kreditur nggak rugi, tapi nggak dapat untung. Makanya nggak dilepas nasabah. Nah, keuntungannya menjadi berlipat ganda. Karena ketika nasabah itu tidak bayar tagihan kartu kredit, kan ada denda. Tidak bayar lagi di bulan berikutnya, dendanya itu berbunga. Berarti kan untungnya berkali-kali lipat kan pihak kreditur. Makanya bank penerbit kartu kredit menawarkan pada nasabah pemegang kartu kredit, kalau mau dibayar bulan ini, nanti diskon 50%. Jadi pihak penerbit kartu kreditnya berkata seakan-akan dia menolong. Ini saya tolong kamu loh. Sudah saya korting 50%. Yang nasabah pemegang kartu kredit merasa beruntung. Gitu. Ya. Nah, ini pihak ketiga tidak perlu membayar. Dia tidak ikut dalam perjanjian itu. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. 1329 KUH Perdata. Kalau tidak ikut membuat perjanjian, ya terlepas dari keterikatan melaksanakan perjanjian itu. Sama kayak yang berhutang anak yang ditagih orang tua. Orang tuanya merasa wajib membayar karena yang berhutang anak. Padahal dalam hukum, orang tua tidak wajib membayar hutang anak. Ingat, para pihak yang terikat pada perjanjian adalah para pihak yang membuatnya. Lah kan orang tuanya tidak buat, tidak ikut dalam perjanjian itu. Yang membuat perjanjian anaknya. Tapi kan kreditur menekan orang tua, Anda kan orang tuanya, jadi Anda harus bayar. Loh. Gitu ya, aneh. Ya, jadi ingat, pihak ketiga diberikan hak untuk menolak apabila pihak ketiga menerima akibat hukum dari sebuah perjanjian yang tidak dia ikuti. Jangan mau. Kecuali akibat hukum dari perjanjian tersebut menguntungkan pihak ketiga. Jadi lihat-lihat juga. Contohnya nih, Ulfa berhutang sama saya. Ini ada perjanjian hutang piutang antara Bu Nizla dengan Ulfa. Jangan Ulfa lagi deh, kesian dari tadi contohnya nggak enak ya. Perjanjian hutang piutang antara Bu Nizla dengan Lina. Nah, tuh. Ya Lina biar kebagian jadi contoh ya. Hutang berapa? 150 juta misalnya. Nah, kemudian dalam perjanjian hutang piutang tersebut, para pihak bersepakat bahwa hutang Lina itu dibayarnya bukan ke Bu Nizla. Tapi kan gini, perjanjiannya hutang piutangnya dibayarnya dicicil. Sebulan 5 juta. Gitu ya. Boleh-boleh aja kan bebas menentukan isi perjanjian.
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Gitu ya. Nah, terus 5 juta sebulan dicicil pembayar utangnya. Dalam perjanjian hutang piutang itu disebutkan bahwa hutang lina itu dibayarnya bukan ke Bunizla, tapi ke bagian keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebagai bayaran SPP-nya Silviani. Contoh. Silviani tahu nggak ini? Nggak tahu dia. Tapi dia pihak ketiga. Silviani pihak ketiga yang diseret dalam sebuah perjanjian hutang piutang tanpa dia ketahui. Hukum memberikan hak kepada pihak ketiga, pada Silviani, untuk menolak. Ya jangan ditolak kalau memberikan keuntungan buat kita, ngapain ditolak? Ya, emang Silviani mau nolak? Tiba-tiba mau bayar SPP, sudah dibayar. Sama siapa? Sama Lina. Wah, Silviani protesnya nggak mau ya dibayar ya, Lin ya. Nggak mungkin dong. Ngapain ditolak ya? Kalau untung jangan ditolak. Tapi kalau rugi, tolak. Enak aja, yang hutang siapa, yang bayar siapa. Yang disuruh bayar tidak ikut menikmati uangnya lagi. Kan? Atau misalnya, tiba-tiba, Indri ada nggak Indri? Ada ya. Indri tiba-tiba didatangi pengacara. Mbak Indri, Anda mendapatkan waris. Sebuah rumah. Loh, kok dapat waris kan orang tua saya masih ada. Warisnya ini dari seseorang yang pernah Anda tolong waktu dia datang ke Indonesia. Mbak Indri dapat waris dari warga negara asing yang pernah dia tolong di Indonesia. Mbak Indri kan nggak tahu tuh ada perjanjiannya. Tapi jangan ditolak. Masa dapat warisan ditolak? Ya. Nah, itu. Jadi pihak ketiga itu ya punya hak untuk menolak. Ya kalau nerima ya udah. Nah, itu. Berarti haknya tidak digunakan. Hak menolak tidak digunakan oleh pihak ketiga. Boleh-boleh aja. Kalau dalam hukum hak itu tadi udah saya bilang ya. Hak adalah sesuatu yang dapat digunakan atau dapat juga tidak digunakan. Sama kayak pilkada ya. Saya nggak mau nyoblos, yaitu dia sedang mempergunakan haknya untuk tidak menggunakan hak memilih. Kan begitu. Jangan disalah-salahkan, dia tidak salah. Kalau dari sisi hukum negara dia tidak salah. Tapi kalau dari sisi hukum Islam bisa salah bisa tidak. Nah, gitu ya. Kalau dari sisi hukum negara dia nggak salah. Mana ada orang tidak milih terus dipenjara? Kan nggak ada. Hak kok itu. Saya punya hak untuk memilih. Tapi saya tidak gunakan pilihan saya itu. Saya punya hak untuk memilih, tapi saya tidak mau menggunakan hak memilih. Ya nggak apa-apa. Ya. Cuma dinasehati sebagai orang Islam, sebaiknya memilih. Memilihnya apa? Ya kan ada kriteria pemimpin dalam Islam. Apa aja? Coba kriteria pemimpin dalam Islam. Mbak Lina, apa aja? Ya Bu. Kriteria pemimpin. Dewasa. Tablik. Terus? Nah. Amanah, tablik, apalagi? Amanah, tablik. Patuh Bu. Terus?
Ada 4. Amanah dapat dipercaya. Amanah itu kan dapat dipercaya. Nanti dijawab di komen YouTube. Ya, Mbak Lina ya. Syarat seorang pemimpin dalam Islam. Nah, itu. Saya nggak mau pilih. Sementara pilihannya seperti di DKI Jakarta yang kemarin kan pilihannya Anies Baswedan atau Ahok. Gitu kan? Teman kita nggak mau pilih. Nggak mau pilih, saya nggak ada yang cocok. Jangan. Meskipun hukum negara membolehkan kita menggunakan hak memilih kita untuk tidak memilih. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Bentar. Ya, Man. Ya, mohon maaf tadi ada mahasiswa ke sini bukan bimbingan skripsi, tapi menyerahkan surat pernyataan mitra. Ini seperti ini ya. Nanti mahasiswa ekonomi juga saya libatkan nih. Ini surat pernyataan mitra untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat. Mahasiswa itu selain pendidikan dan pengajaran juga tugasnya penelitian dan pengabdian pada masyarakat loh. Ya, cuma banyak yang nggak tahu. Dan biasanya juga dipilih sama dosennya ya, mahasiswa yang rajin gitu. Itu kita libatkan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jam berapa sekarang? Jam 1. 1:30 sudah kuliah lagi ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Saya belum selesai tadi ya. Yang kosa yang halal belum saya bahas itu. Sampai ini dulu deh, sampai hal tertentu. Harus spesifik, harus detail dalam menulis, dalam membuat perjanjian. Pertama adalah identitas para pihak harus jelas. Pihak 1 siapa, pihak 2 siapa, alamatnya di mana, nomor KTP, nomor HP, gitu ya. Identitas para pihak harus jelas. Pihak 1 itu adalah pihak pemilik barang, pihak 2 sebaliknya.
Jadi pihak satu penjual, pihak dua pembeli. Bagaimana kalau perjanjiannya sewa menyewa? Pihak satu pemilik barang. Kalau sewa menyewa rumah berarti pihak satunya adalah pemilik rumah, pihak dua penyewa. Bagaimana kalau perjanjiannya hutang piutang? Pihak satu pemilik uang, kreditur. Pihak dua debitur. Begitu ya kalau bikin perjanjian ya. Pihak satu selalunya adalah pihak yang memiliki barang. Perjanjian sewa menyewa mobil. Ya, pihak satunya pemilik mobil. Pihak dua penyewa. Gitu. Setelah identitas para pihak yang harus jelas adalah objeknya. Objeknya apa? Misalnya objek jual beli, objek jual belinya rumah. Ya harus jelas. Luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa tingkat, NJOP-nya berapa gitu. Jadi harus detail hal tertentu. Dan perjanjian itu tidak boleh dicampur ya. Ada dalam satu perjanjian ada hutang piutangnya ada jual belinya ada. Itu menyalahi syarat sah perjanjian. Batal demi hukum itu. Tidak boleh ya. Jadi harus satu. Kalau perjanjian hutang piutang ya hutang piutang. Jangan dicampur dengan perjanjian sewa beli. Di mana itu ada perjanjian yang campur? Ada. Perjanjian leasing campur. La ilaha illallah. Bentar ya. Halo? Ya, Wan. Ya. Udah dipesan? Alhamdulillah. Jadi hari ini itunya spanduk. Alhamdulillah. Oh ya udah. Bagus deh. Itu apa namanya? Udah di berapa bayarnya jadinya? Biar Ibu itu. 81. Ntar Ibu transfer kawan ya. Itu ya. Terus kalau sore jadi berarti bisa dong sore ini ke Pak Nurul ya? Ya kan? Jam berapa itu sorenya, Wan? Nggak bisa ya? Ya udah besok lah. Oh, udah gelap itu. Gimana mau foto? Iya, makanya. Gimana mau bikin video kan? Ini, Wan, besok itu Pak Ali bisanya jam 1. Enggak, itu duluan. Nggak bisa. Besok aja lah. Besok jam 1, Wan. Ya, Wan ya. Kawan ikut lah. Ya. Itu deket sini, nanti naruh motor di sini, kita jalan kaki ke sana, ke rumah Pak Nurul. Jalan kaki lewat depan bisa, lewat belakang bisa. Ibu udah bilang sama Pak Nurul, besok tanda tangan, sama bikin video. Kan memang belum tanda tangan berita acara serah terima barang itu. Ini baru apanya? Videonya 5 menit tadi di surat pemberitahuan itu maksimal 5 menit. Ya 5 menit kan lama, Wan. 20 menit nanti kalau udah laporan yang 100%, ini kan baru 70%. Ntar ada laporan lagi, laporan akhir namanya. Pembuatan videonya. Ya, kita buatnya jangan 5 menit lah, kan mau dimasukin ke channel YouTube Ibu. Yang 5 menit itu yang laporan ke Dikti. Gitu. Yang jelas tim Abdimas. Terus Mitra 2. Satu lagi kan Karang Taruna, Pak Nurul kan ketua UMKM. Terus ini pemuda-pemudanya yang olah buah berenuk. Gitu. Karena protokol COVID nggak boleh lebih dari 10 kan. Deket banget, tinggal jalan kaki. Gitu. Iya, besok. Pak Ali katanya bisanya jam 1. Dia besok mau itu dulu. Ngurusin
sidang apa gitu, enggak, bukan ngurusin kampus. Dia dari kampus besok. Iya biasa dah. Kita udah biasa Wan, hari minggu-minggu juga di kampus. Aduh. Ya udah Ibu lagi ngajar nih. Ntar itu ya kalau udah selesai kegiatan awan, telepon Ibu ya. Nanti bisa bantu-bantulah di pusat bikin-bikin ini laporan. Soalnya upload-uploadnya itu Wan, repot deh pokoknya. Gitu. Nanti kita coba sendiri dulu. Kita nyoba sendiri, kalau nggak bisa awan lah yang nanganin dah, gitu kan? Makanya. Ya. Oh iya, ya, ya udah. Nanti Ibu bikin laporannya, Ibu pindahin ke laptop Ibu. Tadinya kan di komputernya Pak Ali semua. Nanti Ibu pindahin. Jadi ada backup di laptop Ibu, gitu aja. Nah, repot juga nggak ada backup kalau hilang kan? Nah, kan? Iya. Ini pakai BCA kan? Ya udah. Nah, ntar habis ngajar Ibu transfer ya. Ini ngajar dulu. Sip. Ya. Makasih banyak loh, Wan. Udah di DP-in ya? Udah di DP-in kan? Oh ya udah. Ya udah ntar Ibu transfer deh. Siap. Makasih banyak ya, Wan ya. Ntar kabarin kalau udah selesai kegiatannya ya. Ya, sip. Ya, Assalamualaikum. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada ya? Tidak ada, baik. Tadi sampai mana? Ya, Bu, saya. Ya, silakan. Siapa namanya? Devi Saskiarani, Bu. Ya, silakan Devi. Ya, gini Bu, aku mau tanya, ini kan Ibu ada pemberi materi ya, nanti materinya ini di-share di YouTube. Ya. Nanti kita wajib untuk memfollow nggak, Bu? Iya dong, wajib. Kan absennya dari situ. Oke. Untuk jawabannya juga nanti dari situ semua, Bu? Iya. Tadi yang Ibu tanya, siapa namanya? Siapa? Lina ya? Yang Ibu tanya tadi siapa? Iya, Lina ya. Setelah ini nanti, nah Ibu share tugas. Begini aja deh, sekarang aja tugasnya ya. Nanti dijawabnya di kolom komen dan tidak boleh ada jawaban yang sama karena yang Ibu berikan tugasnya ini berupa contoh, ya. Tugasnya adalah dalam syarat sah perjanjian itu harus terpenuhi 4 syarat. Sepakat, cakap bertindak hukum, hal tertentu, dan kausa yang halal. Tugasnya adalah memberikan contoh dari masing-masing syarat sah perjanjian. Kalau tadi Ibu sudah memberikan contoh bagaimana sepakat itu ada syaratnya juga, bahwa sepakat dapat dibatalkan apabila sepakat itu terjadi karena satu, penipuan, terjadi karena hilaf, terjadi karena dipaksa di bawah tekanan ketika membuat kesepakatan. Contoh yang diberikan mahasiswa itu tidak boleh sama dengan contoh yang Ibu berikan tadi. Kalau tadi Ibu kan berikan contohnya penipuan, misalnya ada laki-laki perempuan mau nikah, bersepakat mau menikah, yang laki-lakinya mengakunya bujangan, ternyata sudah punya anak istri. Berarti kesepakatan menikahnya itu ada unsur penipuan kan di dalamnya. Berarti pernikahan tersebut dapat diajukan pembatalan. Dapat dibatalkan pernikahannya. Kenapa? Karena sepakatnya itu terjadi karena penipuan. Kemudian Ibu berikan contoh lagi. Bagaimana kalau sepakatnya itu terjadi karena hilaf? Laki dikasih obat tidur sama istrinya, ketika dia dalam keadaan tidak sadar disuruh tanda tangan surat kuasa jual beli rumah misalnya. Nah itu kan perjanjiannya dapat dibatalkan.
Itu contoh yang Ibu berikan. Kemudian dalam keadaan terpaksa, ketika membuat perjanjian itu dipaksa, diancam, gitu ya. Itu juga udah Ibu berikan contoh. Nah, yang mahasiswa memberikan contohnya berbeda dengan apa yang Ibu berikan tadi, gitu ya. Demikian juga yang cakap bertindak hukum, itu juga Ibu berikan contoh. Ya tidak bisa melakukan sewa menyewa apartemen di Indonesia kalau usianya belum 21 tahun gitu ya. Berbeda sama Amerika. Nah, contohnya harus berbeda dengan apa yang Ibu berikan tadi. Jangan itu lagi contohnya. Gitu. Yang ketiga juga hal tertentu. Ibu sudah berikan contoh. Tidak boleh sama. Yang keempat, kausa yang halal. Aduh, sudah 13.22 ya. Begini ya, kausa yang halal. Jadi, dalam membuat sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan norma kesusilaan, bertentangan dengan norma ketertiban umum. Contoh misalnya, Galang, mana Galang? Galang masih ada nggak? Ya, Bu. Ya, masih ya. Ini yang laki-lakinya siapa aja sih? Galang, terus? Haji sama Imam. Haji dan Imam hadir hari ini? Nggak ngelihat, Bu. Iya, makanya saya juga nggak lihat ini. Nah, contohnya misalnya Galang. Galang membuat perjanjian hutang piutang dengan bandar judi. Ya. Perjanjian ini batal demi hukum. Mengapa? Karena perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perjudian merupakan perbuatan kejahatan. Nah, artinya apa? Perjanjian ini tidak sah. Tidak memenuhi syarat sah perjanjian 1320 KUH Perdata. Itu contohnya ya, contoh. Jadi tidak boleh membuat perjanjian di mana perjanjian yang kita buat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana penjelasan hukumnya? Pernah ada mahasiswa begini, semester 1 juga ya, di Fakultas Hukum. Bu Nizla, berarti kalau saya bikin perjanjian hutang piutang sama bandar judi, saya aman kalau tidak bayar ya Bu ya? Nggak mungkin digugat, kan perjanjiannya batal demi hukum. Saya bilang gini, boleh aja. Silakan bikin perjanjian hutang piutang dengan bandar judi. Terus tidak bayar hutangnya. Tidak mungkin bandar judi itu akan mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Kenapa? Jangankan dia mengajukan gugatan ganti rugi. Dia ada risiko untuk dipidanakan karena dia sudah melakukan perbuatan yang dilarang kan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melakukan perbuatan perjudian. Tapi saya ingetin ke mahasiswa, tapi ingat, segala sesuatu yang tidak bisa diselesaikan melalui hukum formal, tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan, ya, tidak bisa diselesaikan melalui hukum negara, biasanya diselesaikan dengan hukum rimba. Hati-hati. Saya bilang, Anda selamat nggak bayar hutang, bandar judinya nggak berani gugat. Tapi nanti pulang kuliah dicegat tuh di mana, gitu ya? Dia pakai hukum rimba, karena pakai hukum negara nggak mungkin, nggak bisa. Gitu, ya. Ya mahasiswanya itu nggak tahu itu serius apa enggak itu ya. Dia ngomongnya begitu gitu. Nah, jadi jangan coba-coba tuh berurusan dengan orang-orang yang tidak mampu mendapatkan perlindungan hukum dari hukum negara, dia akan mendapatkan perlindungan hukum dari hukum rimba gitu. Ya dia sendiri yang bikin hukumnya, gitu ya. Nah itu dia. Nah itu contoh itu tidak boleh sama. Masih banyak kok perjanjian-perjanjian yang peraturan perundang-undangan melarang. Nah, itu perjanjiannya tidak sah.
gitu ya. Oke. Sudah hampir 13.30. Sekali lagi ini merupakan kesalahan saya karena terlambat masuk ya. Jadi mahasiswa sayang sekali tidak punya kesempatan buat beristirahat ya. Insya Allah minggu depan kita akan on time ya, insya Allah. Tidak ada lagi molor-molor bimbingan skripsinya. Kalau dia datangnya terlambat ya udah nunggu sampai selesai ibu ngajar gitu aja ya. Tidak ada pertanyaan. Baiklah, Ibu akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semuanya ya. Siap, Bu. Ya. Tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah diatur oleh ulil amri, oleh pemerintah. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya. Sip, Bu. Ya, saya leave meeting dulu. Baik, Bu. Ya.